Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Thunder Style yang tanpa ampun itu, dengan segera menciptakan ular petir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka merobek kulitnya sedikit demi sedikit, dan membakar dagingnya sedikit demi sedikit. Mereka menghancurkan tulang-tulangnya, menghancurkan organ-organnya, dan secara gila-gilaan menghancurkan setiap bagian tubuhnya. Perasaan yang menyakitkan itu benar-benar tak terlukiskan karena hanya mereka sajalah yang secara pribadi mengalaminya yang bisa mengerti. Ah, ratapan celaka seperti babi yang disembelih terus terdengar. Burung-burung berterbangan, dan binatang buas melarikan diri ke segala arah. Hal itu disengaja oleh Chu Feng. Saat dia tetap terjaga, dia akan merasakan siksaan dari tubuhnya, dan Chu Feng ingin dia merasakan semua jenis rasa sakit sebelum mengakhiri hidupnya. Saat dia dihancurkan oleh petir, orang kuat di tingkat 1 dari ranah mendalam akhirnya menjadi seperti arang, itu setelah menerima pembakaran. Bahkan tidak ada 1 inci pun tempat yang tidak rusak di tubuhnya. Periode pada waktu itu jelas-jelas merupakan sesuatu yang tidak pernah ingin ia alami, karena itu adalah peristiwa tersulit yang harus ditanggung sepanjang hidupnya. Tapi untungnya, saat ini dia sudah bernafas lagi. Setelah membunuh orang itu, tidak hanya api amarah di hati Chu Feng yang tidak berkurang, bahkan api amarah itu malah meningkat. Karena meskipun dia tahu bahwa orang-orang itu adalah penyebab di balik pembantaian keluarga Chu-nya, tapi mereka semua bukanlah dalangnya. Jadi, Chu Feng segera mengulurkan telapak tangannya yang penuh kilat itu ke arah orang yang masih hidup. Tiu, itu adalah Gong Luyun. Gong Luyun dari kota kura-kura hitam. Dia menyewa kita untuk membantai kota emas ungu. Kali ini, sebelum membiarkan Chu Feng melakukan perbuatan itu, orang itu berkata dan mengakuinya. Pahlawan ini, tolong lepaskan kami. Ini adalah hadiah yang diberikan Gong Luyun kepada kami, dan kami akan memberikan semua itu kepadamu. Ucap pemimpin Five Tigers sambil melepas kosmos saknya sendiri, dan melirik ketiga orang lain yang masih bertahan. Pahlawan, tolong lepaskan nyawa kita bertiga. Ini semua yang kami kumpulkan, dan tolong terimalah ini. Melihat itu, ketiga orang lainnya juga dengan paksa duduk kembali saat berkata. Dan dengan sikap picik, mereka memberikan kantong penyimpanannya kepada Chu Feng. Kamu telah membunuh keluargaku, namun kamu ingin aku menyelamatkan hidupmu. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kata-kata itu pasti ditulis oleh kamu. Apakah kamu tidak mengerti prinsip-prinsip di balik kata-kata itu? Balas Chu Feng sambil dengan dingin tersenyum, dan senyumnya sangat menakutkan. Kamu adalah Chu Feng. Seru pemimpin itu dengan terkejut. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, ekspresi 4 harimau yang tersisa berubah sangat jelek. Warna wajah mereka langsung berubah menjadi putih pucat, dan mereka berbaring tanpa daya. Sekarang mereka akhirnya tahu, bahwa bencana besar benar-benar datang menerpa mereka. Chu Feng tidak menjawab pertanyaan mereka. Dia hanya mengepalkan salah satu tangannya, dan pedang panjang berwarna emas segera terkondensasi. Dengan seberkas cahaya keemasan, 8 tangan jatuh ke tanah. Cerot-cerot-cerot. Ketika mereka melihat bahwa lengan mereka sendiri dipotong oleh seseorang, Four Tigers berseru dengan menyakitkan. Namun, itu bukanlah akhir. Tapi itu hanyalah permulaan. Wush wush wush. Chu Feng memegang longsword berwarna emas, dan dengan liar menikam 4 harimau. Dia mengiris kulit mereka, memotong otot mereka, memotong pembuluh darah mereka, dan Chu Feng tanpa henti menusuk saraf paling sensitif mereka. Namun, itu masih membuat mereka tetap terjaga. Dia membiarkan rasa sakit yang sulit untuk ditahan ini saat menelan tubuh mereka satu gelombang demi gelombang, dan membiarkan mereka dipenuhi oleh siksaan paling kejam di dunia. Ah, bajingan, bunuh kami saja jika kamu berani. Dalam sekejap, 4 harimau yang terkenal itu sebelumnya, kini memiliki darah dan daging mereka yang diacak-acak oleh Chu Feng. Itu membuat mereka merasa ingin mati daripada hidup dengan rasa sakit, dan mereka ingin Chu Feng segera membunuh mereka.
Cih, ingin mati ya? Bagaimana mungkin bisa mati begitu mudah? Aku ingin membuat kalian semua merasakan hidup segan dan mati pun tak mau, balas Chu Feng. Bagaimana mungkin? Chu Feng yang saat ini terbakar dengan api amarah, dia begitu mudahnya membiarkan mereka pergi. Tidak hanya dia tidak berhenti, dia bahkan menjadi lebih ganas. Chu Feng, itu sudah cukup. Lihatlah waktunya. Pasukan Vermilion Bird City aku akan tiba dengan cepat, sehingga kita harus segera meninggalkan tempat ini, teriak Surou. Ketika dia melihat Four Tigers yang benar-benar menjadi manusia berdarah, bahkan hati Surou sudah tidak tahan saat melihat penyiksaan itu. Cih, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan mati dengan mayat yang lengkap. Balas Chu Feng sambil dengan dingin mendengus, dan pedang emas di tangannya menebas secara acak. Saat tatapan keemasan melesat ke segala arah, mayat-mayat 4 harimau itu mulai berterbangan kemana-mana. Bahkan energi sumber mereka diserap oleh Chu Feng untuk si ratu. Mereka benar-benar mati dengan mayat yang tidak lengkap. Gong Luyun, aku tidak akan pernah menyangka, bahwa kamu akan begitu kejam. Kamu berani sekali secara diam-diam membantai keluarga aku. Awalnya aku bahkan berpikir untuk membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Tetapi sekarang, tampaknya kamu tidak hanya perlu mati, tetapi keluarga Gong kamu juga harus musnah, ucap Chu Feng dengan sangat murka. Setelah benar-benar menyelesaikan Four Tigers, Chu Feng melihat sekeliling untuk mengkonfirmasikan, bahwa dia tidak meninggalkan satu orang pun yang hidup. Kemudian dia membubarkan formasi spiritualnya, dan mengendarai Little White tanpa peduli dengan sekelilingnya. Setelah mengetahui siapa dalang yang mengarahkan serangan pada keluarganya, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menunggu sedikit lebih lama. Dia ingin segera membunuh Gong Luyun itu, sebagai persembahan bagi anggota keluarga Chu-nya, beserta jiwa dari beberapa ratus ribu orang dari Kota Emas Ungu. Jadi, apa yang perlu dilakukan Chu Feng saat ini adalah, itu untuk mencari keberadaan Gong Luyun. Pada hari kedua ketika Chu Feng dan Surou pergi, pasukan dari kota burung Vermilion akhirnya tiba di luar desa 5 harimau. Karena mereka tahu, bahwa orang-orang di sana adalah penjahat yang melarikan diri untuk kehidupan mereka, pasukan burung Vermilion melakukan pengaturan yang ketat, dan membentuk lingkaran yang tidak bisa ditembus yang mengelilingi desa, ketika mereka sudah berada semakin dekat ke desa Five Tiger. Namun, ketika mereka mendekati desa 5 harimau, pasukan kota burung Vermilion semakin merasa tidak nyaman. Mengapa Five Tiger Village yang seharusnya sangat berisik, kini begitu sunyi? Suasana yang begitu tenang ini sangatlah tidak normal. Pada awalnya, mereka bahkan curiga bahwa itu mungkin adalah jebakan. Namun kemudian, mereka menemukan bahwa itu bukanlah jebakan, karena mereka mencium sesuatu. Yaitu bau darah. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang bawahan. Bau darah selalu membuat orang takut, karena itu adalah sinyal yang mewakili bahaya. Jadi pada saat itu, orang-orang kuat dari kota burung Vermilion juga sedikit takut, dan semua orang mengarahkan pandangan mereka kepada penguasa kota Suhen. Pada saat itu, pikiran mendalam Suhen tidaklah stabil. Mencium bau darah yang begitu kuat, ini berarti banyak orang telah mati. Setidaknya, itu berarti bahwa pertempuran besar terjadi di dalam desa 5 harimau, sehingga bahkan dia tidak tahu bahaya apa yang ada di dalamnya. Tapi setelah berpikir sebentar, dia masih memerintahkan. Bunuh mereka semua, teriak Suhen. Bunuh mereka, teriak semua pasukannya. Setelah Suhen berteriak, semua orang juga berteriak keras, dan kata bunuh bergema di hutan pegunungan. Bahkan tanah di hutan itu mulai bergemuruh. Pasukan kota burung Vermilion yang berada di bawah pimpinan Suhen dan berbagai orang kuat lainnya, itu bergegas ke desa 5 harimau dengan ledakan keberanian. Namun, setelah bergegas ke desa 5 harimau, mereka semua tercengang, dan mereka benar-benar terpana dengan pemandangan di depan mereka. Adegan di depan mata mereka hanya bisa diringkas dengan satu kata, yaitu, kejam. Bahkan penampilan ini jauh lebih kejam daripada Kota Emas Ungu, karena kematian setiap orang di sana sangatlah mengerikan. Kekejaman itu membuat orang tidak bisa menatap lurus ke sana.
Jika dikatakan bahwa mayat memenuhi tanah di kota emas ungu, maka pada saat itu, di desa 5 harimau, itu tampak seperti neraka. Di sana tidak ada satupun mayat yang lengkap, dan hanya kerangka yang tidak lengkap yang tersisa selain genangan darah. Bahkan orang-orang dari kota burung Vermilion yang mengalami medan perang ini, mereka merasa sulit untuk menanggung adegan itu. Bahkan wajah Su Hen berubah dengan cepat. Adapun para penjaga kota burung Vermilion, beberapa dari mereka mulai gemetaran, lalu beberapa juga ada yang muntah ketika berlutut di tanah, dan beberapa bahkan langsung kehilangan kesadaran karena ketakutan. Bahkan setelah kehilangan kesadaran, busa putih keluar dari mulut mereka, dan tubuh mereka berkedut dengan keras. Dapat dilihat bahwa, mereka semua sangatlah ketakutan. Orang macam apa yang bisa begitu kejam, karena telah melakukan tindakan seperti ini? Sepertinya Chu Feng telah bertemu dengan masalah besar, hingga tampaknya Rou kecil dan Mei kecil harus jaga jarak darinya. Pikir Su Hen sambil mengerutkan keningnya dengan erat. Dia tidak tahu, bahwa itu dilakukan oleh Chu Feng. Dan dia bahkan berpikir bahwa, itu semua dilakukan oleh dalang yang mengarahkan desa 5 harimau untuk membungkam mereka. Saat dia melihat adegan kejam itu, dia bisa membayangkan seperti apa orang berbahaya yang menjadi dalangnya. Namun, Chu Feng sangat berani membuat marah orang seperti itu. Maka secara alami, dia tidak ingin terpengaruh juga. Di dalam Black Tortoise City, keamanan dijaga dengan sangat ketat, dan semua penjaga di kota telah dikirim. Banyak ahli di Black Tortoise City yang menutup diri di balik pintu untuk berkultivasi, mereka juga telah keluar. Alasan mengapa semua itu terjadi adalah, karena di dalam wilayah Black Tortoise City, seseorang yang sangat berbahaya telah muncul. Tidak ada yang tahu seperti apa penampilan orang itu sebenarnya, karena mereka yang melihat penampilan orang itu telah terbunuh, dan orang-orang yang terbunuh itu adalah orang dari keluarga Gong. Status apa yang dimiliki orang-orang dari keluarga Gong? Ternyata mereka adalah penguasa Black Tortoise City. Orang-orang yang terbunuh bahkan adalah karakter berpangkat tinggi, yang memiliki cukup banyak status dalam keluarga Gong. Ini sudah jelas, seseorang telah memprovokasi keluarga Gong, dan ingin menjadi musuh besar mereka. Para ahli dari keluarga Gong terus-menerus terbunuh dan martabat keluarga Gong ditantang di wilayah mereka sendiri. Secara alami, keluarga Gong tidak mungkin mentolerir hal itu. Jadi kali ini, keluarga Gong benar-benar mengirim sekelompok besar orang, dan mereka bersumpah untuk menangkap pelakunya. Ah, sialan, siapa kamu? Berani sekali berulang kali menyerang keluarga Gong aku? Teriak seseorang. Di dalam kuburan tak bertanda di luar Black Tortoise City, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mewah diletakkan di tanah. Darah memenuhi mulutnya, dan rasa takut memenuhi wajahnya. Di sekelilingnya terdapat hampir 100 penjaga kota kura-kura hitam. Namun, orang-orang itu sudah tidak bernafas lagi. Dia adalah anggota keluarga Gong, dan dia memiliki kultivasi tingkat 3 dari ranah mendalam. Dia dikirim oleh keluarga Gong untuk mencari pelakunya, yang secara tersembunyi berani membunuh anggota keluarga Gong lainnya. Pada hari itu, akhirnya dia bertemu dengan pelakunya. Namun sayangnya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa pelakunya akan sekuat itu. Karena saking kuatnya, bahkan dia sendiri yang berada di level 3 dari ranah mendalam, itu benar-benar dibuat tidak berdaya di depannya. Katakan padaku, di mana Gong Luyun berada? Tanya Chu Feng. Chu Feng saat ini mengenakan jubah. Pada masa itu, dia masih tinggal di dekat kota kura-kura hitam, dan membantai satu ahli keluarga Gong setelah membantai yang lainnya. Tujuannya bukanlah balas dendam, tapi tujuannya adalah untuk menemukan keberadaan Gong Luyun. Tetapi cepat atau lambat, dia pasti akan memusnahkan keluarga Gong. Namun sayangnya, dia tidak sabaran. Pada saat itu, orang yang paling ingin ia bunuh adalah Gong Luyun. Karena dia adalah orang yang secara tersembunyi membunuh orang-orang dari keluarga Chunya. Jika dia tidak membunuh Gong Luyun, akan sangat sulit baginya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Jadi kamu datang untuk Gong Luyun. Kalau begitu bunuh saja aku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu kemana Luyun pergi.
jawab orang dari keluarga Gong itu dengan cukup keras kepala. Chu Feng sudah siap untuk reaksi itu, karena itu bukan pertama kalinya dia bertemu dengan jawaban seperti itu. Itu dapat dilihat bahwa semua orang yang dibunuh Chu Feng, ternyata semuanya menolak untuk menjawab pertanyaan itu. Harus dikatakan bahwa keluarga Gong cukup berani dan pantang menyerah, dan itu adalah sesuatu yang sangat langka. Namun, ketika orang-orang seperti mereka menjadi musuh, itu adalah hal yang sangat meresahkan. Dan setelah beberapa hari pengamatan, Chu Feng pun menemukan masalahnya. Tidak heran kalau keluarga Gong cukup dihargai oleh mansion Pangeran Qilin. Fondasi keluarga Gong benar-benar kuat di kota-kota kelas 1. Karena dapat dikatakan, bahwa Black Tortoise City sedikit melampaui kota burung Vermilion. Karena begitu kuatnya, sehingga Chu Feng saat ini hanya bisa berlama-lama di pinggiran kota, dan sangat sulit baginya untuk memasuki kota itu sendiri. Chu Feng merasa kalau di dalam kota itu, ada karakter yang bahkan dia sendiri tidak bisa menyudutkannya. Jika kamu ingin mati, aku bisa mengabulkan keinginanmu itu. Tapi sebelum kamu mati, aku akan membiarkanmu menerima siksaan ini. Kamu sudah melihat mayat dari keluarga Gong kan, maka aku akan membuatmu beberapa kali lebih sengsara dari mereka, ucap Chu Feng. Sebuah kilatan datang dari lengan Chu Feng, dan belati tajam pun langsung muncul. Gluk-gluk, setelah melihat belati itu, orang dari keluarga Gong yang kuat itu tidak bisa menahan menelan air liurnya. Karena dia masih ingat, anggota keluarga Gong yang dibunuh oleh Chu Feng sebelumnya. Itu memang benar, mereka mati dengan sangat menderita. Hanya dengan melihat mayat mereka saja, seseorang akan gemetar meskipun tidak merasa dingin. Tapi itu bisa dibayangkan, bagaimana mereka disiksa sebelum mereka mati. Jika aku memberitahumu, bisakah kamu menyelamatkan hidupku? Tatapan anggota keluarga Gong itu segera berkilauan. Dan ketika dia gemetar, dia mengucapkan kata-kata itu. Tentu saja, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Sebagai tanggapan, Chu Feng tanpa ragu berjanji. Apakah itu benar, ucap anggota keluarga Gong itu dengan agak curiga. Aku selalu mengatakan yang sebenarnya, balas Chu Feng. Meskipun wajah Chu Feng disembunyikan, orang masih bisa melihat ketulusan dalam tatapannya. Lu Yun sekarang diundang ke lembah 100-100 tikungan, untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan yang terjadi setiap tahun sekali di Provinsi Azure. Para murid puncak dari banyak sekte di Provinsi Azure, mereka pergi untuk berpartisipasi dalam perburuan ini. Anggota keluarga Gong itu berkata dengan suara rendah. Chu Feng memang pernah mendengar tentang perburuan pahlawan sebelumnya. Itu adalah hal besar yang terjadi setahun sekali di Provinsi Azure, dan hanya murid terbaik dari berbagai sekte sajalah yang dapat berpartisipasi di dalamnya. Jadi, karena Gong Lu Yun bisa diundang, ini membuat Chu Feng sedikit terkejut. Karena mereka yang bisa diundang ke perburuan pahlawan, sebagian dari besar adalah murid terbaik dari sekte kelas 1. Hampir tidak ada murid dari sekte kelas 2, yang menerima undangan tersebut. Berapa hari lagi, waktu yang tersisa untuk perburuan pahlawan itu? Chu Feng dengan cepat bertanya. Masih ada 3 hari lagi sampai acara itu dimulai. Lembah 100 tikungan sangat jauh dari sini, dan setelah perburuan dimulai, sekte-sekte dari berbagai tempat akan bekerja sama untuk menutup pintu masuk. Bahkan kamu tidak akan sampai di sana dengan tepat waktu, ucap anggota keluarga Gong itu mengingatkan. Tidak perlu khawatir tentang itu. Chu Feng mencibir, dan belati di tangannya melintas. Crot, wajah anggota keluarga Gong itu langsung berubah sangat jelek, dan dia dengan cepat menutupi lehernya. Akan tetapi, dia tidak bisa menghentikan darah yang mengalir keluar dari lehernya. Dia pun berkata dengan wajah geram. Kamu pendusta, ucap anggota keluarga Gong. Jika kamu harus menyalahkan sesuatu, kamu hanya bisa menyalahkan kebodohanmu itu, balas Chu Feng. Tatapan Chu Feng menjadi lebih menakutkan, dan daya tarik yang tak terbatas memaksa keluar dari tubuhnya, dan kemudian bergegas ke tubuh anggota keluarga Gong itu. Pada saat itu, anggota keluarga Gong membuka mulutnya, dan mulai menjerit kesakitan. Karena dia bisa merasakan bahwa,
hal terpenting dalam tubuhnya diserap oleh kekuatan yang menakutkan. Itu adalah sumber energi. Energi sumbernya diserap oleh si ratu, yang saat ini ada di tubuh Chu Feng. Penyerapan energi sumber orang mati tidak dapat dirasakan, karena mereka sudah mati. Namun, ketika energi sumber seseorang diserap ketika mereka masih hidup, itu sungguh sangat-sangat menyakitkan. Bahkan itu lebih menyakitkan, daripada darah mereka semua disedot hingga kering dari tubuh mereka. Setelah membunuh anggota keluarga Gong, Chu Feng mengumpulkan semua kantong penyimpanan dari semua orang yang ada di sana. Namun, setelah beberapa pemeriksaan, dia terlihat sangat tidak senang. Dia kemudian melengkungkan bibirnya, dan kemudian berkata, "Banyak bajingan yang malang di sini," ucal Chu Feng, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.